Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video ini saya akan mereview salah satu jurnal internasional dari Pakistan. Kenapa saya tahu dari Pakistan? Karena dari judul jurnalnya sudah tertulis Pakistan. Nama jurnalnya adalah Pakistan Journal of Engineering and Applied Science atau disingkat PJEAS. PJEAS. Kita coba lihat ke bawah about journal ya, about journal. Jadi jurnal ini dipublikasikan oleh University of Engineering and Technology di Lahore. Lahore merupakan salah satu kota penting di Pakistan. Mari kita coba lihat bagaimana peringkat universitas ini ya, University of Engineering and Technology. Kita coba lihat di QS World University Ranking. Saya sudah menelusuri ya Pakistan. Kita coba lihat University of Engineering and Technology Lahore ada di peringkat ini ya. Dia ada di kelompok peringkat 801 sampai 1000. Paling tidak universitas yang muncul di QS itu termasuk university yang populer di negaranya ya. Jadi meskipun peringkat dunianya 801 sampai 1000, pasti di negaranya universitas ini populer gitu ya. Oke, mari kita lihat peta Pakistan. Ini adalah peta negara Pakistan. Jadi ini ya. Pakistan berbatasan dengan negara Afghanistan dan Iran di sebelah barat. Ini Pakistan, sebelah baratnya ada Afghanistan dan Iran. Lalu di sebelah timur ada negara India. Nah, Pakistan dengan India ini sejarah mencatat sering bertengkar gitu ya, istilahnya sering bertengkar atau tidak akur, terutama dalam perebutan wilayah Kashmir ya. Jadi di sini ada wilayah Kashmir. Wilayah Kashmir, Pakistan mengklaim bahwa wilayah Kashmir adalah wilayahnya. Di sisi lain, India juga mengklaim bahwa wilayah Kashmir adalah wilayahnya. Itu adalah sedikit tentang Pakistan. Baik, kita kembali ke jurnal. Kita baca lagi tentang skupnya. Di sini ditulis bahwa skup jurnal PJEAS adalah area disiplin tentang computer science, natural science, and engineering. Computer science, natural science, and engineering. Jadi cukup luas ya. Cukup luas. Intinya berkaitan dengan science and engineering bisa disubmit di jurnal ini. Lalu di sini ditulis peer review proses. Jadi proses reviewnya blind, double blind. Artinya pada proses review melibatkan dua reviewer, di mana kedua reviewer ini tidak mengetahui artikel yang sedang mereka review. Maksudnya ketika kita submit artikel di jurnal ini, kemudian diterima oleh editor,
Lalu editor akan menghapus nama kita dan afiliasi kita. Baru kemudian dikirimkan ke reviewer. Ya. Double blind berarti ada 2 reviewer. Nah, blind di sini maknanya reviewer tidak mengetahui siapa penulis dan afiliasi dari artikel tersebut. Karena nama dan afiliasinya sudah dihilangkan. Sehingga proses review dapat berjalan objektif. Nah, di sini dituliskan bahwa publikasi melibatkan ya, reviewernya adalah international reviewer and local reviewer. Jadi kombinasi reviewernya nanti ada yang dari internasional, artinya luar dari Pakistan, ada yang dari Pakistan. Ya, memiliki ISSN. Kemudian kita baca lagi informasi yang penting. Ya, ini ya. Jadi pembiayaan disponsori secara total oleh publisher dari University of Engineering and Technology Lahore. Jadi artinya jurnal ini free bagi autor. Jadi ketika kita submit ke jurnal ini, nanti melalui proses review, revisi, diterima, lalu diterbitkan secara resmi ya, dan kita tidak dimintai biaya apapun. Karena seluruh pembiayaan disponsori oleh penerbit, yaitu University of Engineering and Technology di Lahore. Isunya, jumlah isunya 2 ya, setahun 2 isu. Artinya setahun 2 kali terbit, yaitu bulan Juli dan bulan Januari. Jadi setahun 2 kali bulan bulan Juli dan bulan Januari. Jurnal ini pertama kali diterbitkan tahun 2007, termasuk masih baru. Kita lihat di SCR-nya. Tahun 2017 baru terindeks Scopus ya. Jadi jurnal ini tahun 2007 baru menerbitkan pertama kali. 10 tahun kemudian yaitu tahun 2017 baru terindeks Scopus ya. Dan sampai saat ini masih terindeks Scopus. Mari kita lihat di skema GoCR berapa kuartilnya masuk kuartil 4 ya, Q4. Ya, termasuk tidak tinggi ya, karena wajar karena masih baru ya. Mudah-mudahan di tahun mendatang bisa meningkat ke Q2, ke Q3, Q2, syukur-syukur bisa Q1. Kita lihat SCR-nya, SCR-nya 0,12 ya. Nilai ini dengan nilai ini jurnal ini bisa dianggap sebagai jurnal internasional bereputasi karena jurnal internasional bereputasi yang memiliki angka kredit tinggi harus memiliki SCR di atas 1. Sehingga jurnal ini bisa digolongkan jurnal internasional bereputasi. Oke, ini adalah data dari skema GoCR di mana jurnal ini baru 4 tahun ya di Scopus 2017 sampai 2022 ini masih berjalan. Baik, kita kembali lagi ke websitenya. Kita melihat submission. Submission ketika kita akan mensubmit artikel, maka kita harus register dulu untuk membuat akun. Jika sudah register, maka kita bisa login. Ini adalah author
guideline. Jadi ini adalah pedomannya ya, pedomannya dalam mempersiapkan artikel kita untuk disubmit di jurnal ini. Ya di sini sudah dijelaskan judulnya apa ya, judulnya menggunakan Arial ukurannya 17. Kemudian autornya Times New Roman ukurannya 11, afiliasinya Times New Roman italic 10 ya. Ini sudah jelas. Lalu kita lihat lagi jumlah halaman ya. Jadi ini bisa dibaca bahwa papernya harus ditulis dalam bahasa Inggris, double kolom, kemudian heading, subheading, page layout ya. Nanti tinggal disesuaikan. Nah yang paling penting ini nih, jumlah halaman. Jadi kita harus mengikuti ini ya. Agar artikel kita nanti tidak dikenai biaya, artikel kita harus minimal 6, maksimal 15. Jika lebih dari 15, maka kelebihannya itu akan kena biaya ya, kena charge. Jadi harus dari 6 sampai 15. Jika lebih dari 15 halaman, maka dikenai biaya sebanyak 1.000 rupiah per halaman. Jika lebih dari 15 ya. Artinya kalau artikel kita 20 halaman, maka 1 sampai 15 free, sedangkan sisanya yaitu 5 halaman dikenai biaya, yaitu 1.000 rupiah. Sekarang kita lihat konversi rupiah ke rupiah. Saya sudah searching di sini. Jadi konversi dari rupiah ke rupiah, kalau 1.000 rupiah tadi ya, 1.000 rupiah, maka sekitar 76.000 ya, 76.000. Murah ya, termasuk murah. Jadi kalau lebih 2 halaman sekitar 152.000 ya. Jadi termasuk murah. Ya itu adalah kebijakan dari jurnalnya. Jika ingin free maka lebih baik kita tidak boleh lebih dari 15. Lalu bagaimana jika kurang dari 6? Tidak ada keterangan di sini. Bisa saja ditolak ya. Bisa saja ditolak karena dianggap terlalu sedikit. Jadi lebih baik 6 sampai 15 antara ini. Kemudian figur and tabel tinggal disesuaikan, ada keterangannya, equation, referensi. Oke, saya belum melihat template-nya. Coba kita klik di sini. Ya, jadi ketika saya klik link tadi diarahkan ke current issue. Artinya kita disuruh melihat contoh artikel yang telah terbit ya. Jadi paling tidak kita disuruh menyesuaikan sama seperti artikel yang telah terbit. Coba kita klik. Kita klik lagi PDF ya. Nah, ini adalah bentuk tampilannya. Nah, jadi kita diminta untuk melihat contohnya seperti ini dari artikel yang telah diterbitkan. Oke, kita kembali dulu.
Jadi memang artikel ini tidak memberikan template-nya, tetapi hanya memberikan guidance-nya ya, guidance-nya. Sehingga kita dalam mempersiapkan manuskripnya memang tidak simpel ya, tidak simpel karena kita harus menyesuaikan ini. Kalau sudah ada template-nya kan enak, artinya di situ sudah tertulis instruksinya, lalu fontnya juga sudah jelas, tinggal kita ikuti. Ya, jadi ini kekurangan yang pertama menurut saya. Ini sudah lengkap, tetapi template-nya belum. Jadi lebih baik lagi jika ada template sehingga author lebih mudah dalam mempersiapkan manuskrip. Oke, kita ke editorial team ya. Kita ke editorial team. Ya, di sini ada editorial timnya, dituliskan nama-namanya, afiliasinya dari Pakistan, Pakistan ya. Banyak yang dari Pakistan. Pakistan. Sepertinya semuanya dari Pakistan ya. Semuanya dari Pakistan. Padahal jurnal internasional itu seharusnya anggota editornya atau editorial boardnya berasal dari berbagai macam negara ya. Paling tidak ada 4 lah. Ada 4 negara yang berbeda. Tapi di sini semuanya dari Pakistan. Saya kurang begitu yakin ketika artikel kita yang kita submit di sini kemudian diterbitkan lalu digunakan untuk pengajuan angka kredit ya, apakah dapat dianggap sebagai jurnal internasional bereputasi jika editornya semuanya dari Pakistan. Saya kurang begitu tahu ya. Ya ini juga menurut saya kelemahan ya karena editornya semuanya dari Pakistan. Oke, kita coba klik yang di bawahnya. Oke, kita ke kontak. Di sini disediakan kontaknya. Ada namanya, ada emailnya. Jadi cukup bagus kita bisa meng-email jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik, kita coba ke pengumuman ya. Apakah ada informasi? Ya, belum ada. Kita ke arsip. Arsipnya sudah sampai volume 30 di tahun 2022 ya, Januari 2022. Sepertinya ini jika dilihat ya urutannya setiap terbitan volume, jadi tidak ada isu ya, tidak ada nomor, jadi volume. Volume 28 Januari 2021, volume 29 Juli 2021, volume 30 Januari 2022, volume 31 Juli 2022. Dan itu tidak ada masalah ya. Itu kebijakan dari jurnalnya. Coba kita klik yang terbaru. Tadi sudah saya buka ya satu. Coba saya buka lagi satu lagi ya. Ya, kita klik. Ya, ini tampilannya ya. Volume 30 Januari 2022 halaman 1 sampai 11. Kita lihat.
Ya, kita sekalian melihat ya, mengomentari tampilan dari artikelnya. Jadi ada eh, nama jurnalnya, ada volume, ada tahunnya, ada halamannya. Judulnya jelas ada, autornya ada, affiliasinya jelas. Kemudian corresponding author ya, ada. Kemudian abstrak dan keyword. Oke. Lalu oh, sebentar, ini tidak ada historinya ya. Nah, ini kelemahan lagi dari artikel ini, dari jurnal ini. Di sini tidak ada uh, artikel history ya. Artinya tanggal-tanggal penting yang menunjukkan kapan artikel ini diterima atau disubmit ya, disubmit, kapan artikel ini direvisi, kemudian diterima, dan kapan dipublish online. Nah, ini di sini tidak ada. Jadi calon autor yang akan mensubmit artikelnya di sini tentu membutuhkan artikel history ya sebagai panduan perkiraan jarak antara submit sampai direvisi misalkan, atau jarak antara submit sampai diterima itu berapa bulan. Karena data-data itu dibutuhkan penulis dalam mengatur strategi. Ada yang butuhnya cepat ya, untuk kelulusan misalkan, untuk luaran hibah, ada yang butuhnya tidak terlalu cepat. Nah, itu kan autor perlu data itu untuk mengatur strategi artikel mana yang akan diterbitkan di jurnal mana gitu ya. Jadi ini kelemahan lagi dari jurnal ini, tidak menyantumkan tanggal-tanggal penting ya, atau artikel history. Kita lihat ke bawah. Oke. Selebihnya sama ya dengan jurnal pada umumnya. Ada ucapan terima kasih, lalu tidak ada konflik of interest, dan itu sebenarnya tidak wajib ya. Tapi yang menurut saya yang wajib tadi adalah artikel history, lebih baik ada. Kita lihat contoh yang di sini. Oke. Declaration ya. Oh, di sini ada. Ini menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan ya. Di sini ada. Tapi yang tadi contoh yang ini tidak ada. Artinya bebas ya berarti ya. Artinya bebas. Autor ingin menuliskannya bisa, tidak menuliskannya juga bisa. Ya, berarti jurnal ini memberikan kebebasan untuk autor ingin ditampilkan atau tidak terkait konflik of interest. Oke, kita kembali lagi ke websitenya. Kita klik current ya. Arsip tadi sudah, kita klik current. Current adalah yang sekarang. Ya, ini adalah volume yang terbaru, current yang saat ini. Baik, sepertinya sudah kita jelajahi semua ya. Komentar saya terkait websitenya dulu ya. Tadi sudah terkait artikelnya, sekarang websitenya. Websitenya sederhana ya, sederhana sekali. Kemudian informasi statistik seperti jumlah submission, lama waktu
jumlah submission, jumlah artikel yang ditolak ya, jumlah artikel yang diterima dengan revisi, jumlah artikel yang diterima tanpa revisi, jarak dari submit sampai diterima itu belum ada ya. Padahal data-data itu penting. Baik, saya rangkum ya. Saya rangkum. Yang pertama terkait ada beberapa kekurangan ya. Yang pertama terkait artikelnya dulu. Artikelnya menurut saya kurang lengkap karena tidak ada tanggal-tanggal artikel history ya. Jadi sejarah perjalanan artikel ini dari submit sampai publish online itu belum ada. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait konflik of interest gitu ya misalkan. Itu tidak konsisten, ada artikel yang ada artikel yang tidak ada. Jadi sebaiknya jurnal itu memberikan konsistensi. Jika memang tidak perlu ada keterangan konflik of interest, ya lebih baik disamakan. Jika memang perlu ada, maka lebih baik semuanya disamakan. Kemudian terkait websitenya, jadi ada informasi yang belum lengkap ya terkait template. Jadi template itu lebih baik ada. Artikel ini tidak memberikan template dalam bentuk Word ya, MS Word. Kalau ada template memudahkan penulis untuk mempersiapkan artikelnya. Tapi jurnal ini juga sudah memberikan author guideline, jadi author juga bisa mengikuti ya, meskipun tidak secepat ketika menggunakan template. Lalu kelemahan yang kedua adalah editornya semuanya dari Pakistan. Itu juga kelemahan. Pakistan ya. Pakistan. Semuanya dari Pakistan. Sebenarnya itu bukan kelemahan dari jurnalnya, kelemahan dari kita ketika kita submit di jurnal ini, apakah nanti bisa dianggap sebagai jurnal internasional, kan begitu? Karena semuanya dari Pakistan. Tapi di sini ada nama-nama yang bisa saja bukan dari Pakistan ya. Ini seperti nama-nama Cina ya. Ya. Jadi lebih baik kalau ini ditulis lengkap supaya kita tahu editornya dari negara mana saja. Karena ini tidak ada keterangan. Sehingga kalau kita saat pengajuan angka kredit ya, kita sebagai dosen, reviewer akan menilai yang terlihat ya, yang terlihat semuanya dari Pakistan. Sedangkan bisa saja ini berasal dari luar Pakistan ya, karena nama-namanya ini juga bukan nama-nama Pakistan. Kalau Pakistan kan jelas ya, terlihatlah namanya seperti nama-nama Islami. Kalau ini kan bukan nama Islami ya. Jadi bisa saja ini seperti nama Eropa ya. Tapi alangkah baiknya ini ditulis sehingga kita yang dari Indonesia yang dibutuhkan untuk pengajuan angka kredit bisa meyakinkan reviewer bahwa artikel ini memang artikel internasional bereputasi. Baik, berikut adalah review untuk jurnal PJEAS, Pakistan Journal of Engineering and Applied Science ya. Kesimpulannya bisa dicoba ya sebagai latihan karena saya melihat artikelnya juga sederhana, analisanya juga sederhana. Keempat,
SJR-nya 0,12 ya. Tetapi jika bagi yang ingin pengajuan guru besar misalkan atau lektor kepala, saya agak meragukan di sini ya, di editornya ini. Ya, apakah nanti bisa dinilai atau tidak, karena yang bawah ini sepertinya dari luar Pakistan, tetapi tidak ada keterangan ya. Tapi tidak ada keterangan. Ya, jadi untuk yang urgent, untuk kenaikan pangkat urgent, saya tidak berani merekomendasikan. Tapi jika untuk awal-awal, untuk latihan, maka jurnal ini bisa dijadikan alternatif ya, karena kita perlu berlatih dari bawah ya. Kita coba ke Q4. Jika sudah terbiasa Q4, kita naik ke Q3, kemudian Q2 dan Q1. Nah, jurnal ini cocok untuk dijadikan latihan ya. Tetapi tadi kita tidak tahu lama waktunya ya, karena tidak ada keterangan tanggalnya. Jarak antara submit sampai diterima berapa bulan ya. Itu adalah plus minusnya. Kalau plusnya jelas open access, free charge, dan dilihat dari isinya tadi sepertinya mudah untuk ditembus ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.